wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah bi'aunillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang terus diberikan kepada kita. Allahu Akbar walillahilham. Tidak ada yang bisa membalas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Saudara-saudaraku, teman-teman, sahabat, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sangat senang sekali bisa dihubungi untuk membersamai teman-teman semuanya, para sahabat fillah. Tidak lain tujuannya sebagai umat Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berwatawasau bil haqq, watawasau bis sabr, untuk selalu nasihat menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Inilah indahnya umat Islam. Inilah salah satu nikmat yang harus betul-betul kita syukuri sebagai umat Islam. Allahu Akbar walillahilham. Pada kesempatan kali ini saya lebih menekankan untuk menasehati diri saya sendiri sebenarnya. Dan juga para jamaah. Ya, jadi pada forum ini, pada majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita wajhan bi wajhin, wajah dengan wajah, ainan bi ainin, mata dengan mata. Tapi jangan lupa satu lagi yang harus kita pertemukan, qalbun bi qalbin, hati dengan hati. Sehingga apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dengarkan itu betul-betul melekat dalam hati kita yang akan menyatukan tali silaturahim kita lebih erat lagi. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudariku, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk mengingatkan diri kami pribadi dan para jamaah sekalian tentang lisan. Maka di sini ada sebuah judul yang sangat puitis sekali ya. Sebenarnya judul ini diambil dari terjemahannya buku salah satu mu'allif kitab yang terkenal ya, kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah itu. Dalam terjemahannya itu tutur penerang hati ya. Puitis banget ya. Tutur penerang hati. Padahal sebenarnya jagalah lisan gitu. Intinya di situ. Sama saya yang duduk di sini juga harus hati-hati nih ngomong ini. Jangan sampai ada hal yang kurang pas gitu ya. Baik dalam penyampaian ataupun mungkin keluar dari pemahaman ya. Mohon diingatkan ya. Mohon ditanyakan dan dipertanyakan kebenarannya. Kalau memang itu ada hal yang kurang pas. Baiklah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dan membaca sebuah firman Allah Subhanahu wa taala
Dan ini memang betul-betul jadi pegangan saya ya, dalam menjalankan kehidupan ini. Salah satunya. Dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Dalam surat Ibrahim ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun warfar'uha fis sama. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ini ada perumpamaan yang luar biasa, ya. Perumpamaan antara kalam pembicaraan dengan pohon. Di sini ada korelasi yang luar biasa. Jadi pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama dengan para sahabat. Ada Abu Bakar di situ, ada Utsman, ya, dan sahabat yang lain. Tapi Umar nggak ada. Tapi anaknya Umar ada. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan santainya duduk seperti kita, ya, tapi nggak duduk di atas kursi seperti saya, sama gitu ya. Mohon maaf nih saya agak tinggi ya, biar kelihatan. Nggak apa-apa kan? Nah, Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat, kalian tahu nggak kata Rasulullah, pohon apa yang dimisalkan seperti halnya umat Muslim? Dan pohon itu sangat teguh, kata Rasulullah. Tek, 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 ya, sampai kedengaran itu denyut napas, denyut jantung ya, dan napas, karena nggak ada yang jawab. Abu Bakar diam, Utsman diam, gitu ya. Kemudian sebenarnya ada yang tahu jawaban itu, anaknya Umar. Tapi melihat Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan terdiam, dia juga nggak berani menjawab. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab apa ataupun menjelaskan dari pertanyaan tersebut bahwasanya pohon yang paling kuat kemudian dimisalkan seperti halnya umat Islam yang kuat itu adalah pohon kurma. Nah ini. Nah, dari percakapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikaitkan atau turun sebuah ayat itu, daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Nah, apa hubungannya antara kalimat thayyibah dengan sajarah thayyibah ini? Nah, disinilah kita sebagai umat Islam harus memahami, ya, harus memahami satu hal bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah perumpamaan, ya, kalimat yang baik itu bagaimana sehingga betul-betul menyerupai sajarah yang baik, yang kuat seperti hanya kurma, ya. Nah, di sini dijelaskan dalam tafsir bahwasanya kalimatan thayyibatan di sini ini merupakan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Loh, kok apa hubungannya dengan pohon yang kuat tadi, kurma tadi? Ya inilah akar kita ini. Kalimat tauhid ini adalah akar kita. Inilah pondasi keberislaman kita. Dan inilah yang akan menguatkan apa yang berdiri di atas kita. Iman kita nggak bakalan kuat kalau pondasi La ilaha illallahnya rapuh. La ilaha illallah. Ya itu dia. Tiada Tuhan selain Allah. Masya Allah. Terkadang kita hanya dalam lisan. Ya, apa?
dalam lisan. Padahal ada 3 tingkatan. Kemarin sudah kita bahas ya. Nah, mungkin masih ada yang lupa atau apa gitu ya, nggak apa-apa. Ada 3 tingkatan itu dari kalimat itu. Yang pertama itu kita ucapkan mudah, la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Tapi ada tingkatan yang kedua yang harus kita pahami. Bagaimana kita mengukuhkan, menguatkan, menunjangkan kalimat ini di dalam hati kita itu bagaimana caranya? Kok bisa? Iya, agar betul-betul kalimat la ilaha illallah ini, tiada Tuhan selain Allah ini mengakar, teguh, tertunjam dalam hati kita. Kita pahami maknanya dan kita pahami konsekuensinya. Ya. Kemudian tingkatan yang ketiga itu bagaimana kita mengaplikasikan, kita merealisasikan atau kita menerapkan kalimat la ilaha illallah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita lagi senang, gampang kita menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Tapi ketika kita lagi sulit, ketika kita lagi sakit, udah berobat kemana-mana, udah berobat ke sini, ke situ, kata orang di situ sembuh, kata di situ, ternyata nggak sembuh-sembuh juga, gitu kan? Minum obat ini, minum obat itu, akhirnya apa? Datanglah ke dukun, ya, datang kemana? Ke dukun, hilanglah kalimat la ilaha illallah. Lagi seneng nih, rezeki banyak. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan kemelaratan, usaha ini gagal, usaha itu gagal, kesana gagal, pinjam ini gagal, nggak bisa kembalikan segala macamnya. Akhirnya jalan pintas. Riba yang main. Hilanglah kalimat la ilaha illallah. Berat mikul kalimat ini. Ya, berat. Tapi kalau ini sudah betul-betul menjadi keyakinan kita, sudah bisa kita terapkan insya Allah. Badai apapun, tsunami apapun yang menghantam diri kita, insya Allah kita akan kuat. Ya, di sini ya kalimat tauhid di sini mencerminkan tentang mencegah ataupun yang pertama itu mengajak kepada yang ma'ruf. Jadi perkataan yang baik itu dalam konsep la ilaha illallah itu adalah bagaimana kita mengajak kepada yang baik. Ya. Pertama mengajak pada diri kita sendiri dulu. Ya. Mengajak kepada diri kita sendiri. Kalau kita nyuruh orang nyumbang, kita nggak nyumbang, lah bagaimana itu? Gitu ya. Kita nyuruh orang zakat, kalau kita nggak zakat, gitu ya. Kita ini, tapi kita nggak melakukannya. Hingga muncullah dalam Al-Quran kabura maqtan antaqulu ma la taf'alun, gitu ya. Kabura maqtan, sombong. Itu kamu mengatakan sesuatu tapi kamu tidak melakukannya. Nah, ini yang berbahaya, ya. Nah, kemudian implementasi ataupun penerapan dari kalimat tauhid yang kedua, ya, dengan kata yang baik, kalimatan thayyibah, yaitu mencegah dari yang mungkar. Ya. Nah, ini dia. Bagaimana kita bisa melepaskan lisan kita untuk melarang orang lain melakukan hal-hal yang mungkar. Ini sulit loh. Ini sulit. Kita tahu, mohon maaf, misalnya ada pelaku riba, teman kita, tetangga kita, bahkan keluarga kita, gitu kan? Kita akan ragu-ragu loh untuk melarang, mengucapkannya. Nah, itu dia. Padahal dalam konsep kalimat tauhid itu sudah menjadi kewajiban kita untuk mengatakannya, untuk kalau itu betul-betul mungkar atau mungkin yang lainnya, gitu kan. Tapi tetap dalam proses yaitu pelan-pelan, tidak langsung haram ataupun tidak boleh atau apa tanpa mengetahui psikologis atau kejiwaan orang lain, ya nggak bisa. Baiklah, dan yang paling penting itu bagaimana kita mengatakannya kepada diri kita bahwasanya kalau hak itu hak, kalau yang batil itu batil, dan tidak ada syubhat
yang harus kita jalankan. Syubhat itu apa? Antara hak dan batil menurut kita. Ini kira-kira halal nggak ya? Ini kira-kira haram nggak ya? Nah gitu. Artinya ada kesubhatan, sesuatu yang samar-samar. Masuk ke dalam halal, apa masuk ke dalam haram. Dalam Islam itu harus kita tinggalkan. Baiklah, para jamaah, para sahabat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan kalimat thayyibah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpamakannya itu sebagai seperti halnya pohon kurma. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Ya. Cabangnya, akarnya teguh menghujam ke bumi, mengisap unsur hara, kemudian menopang tegaknya pohon. Nah ini tauhid tadi. Kemudian ketika akarnya tadi udah kuat, dia bisa mengambil sari makanan yang ada dalam perut bumi, insya Allah akar ini akan menopang tegaknya pohon. Ketika pohon itu udah kuat, tertopang, maka cabangnya akan banyak, dan insya Allah daunnya pun akan banyak, dan insya Allah buahnya pun akan tumbuh. Nah ini Allah Subhanahu wa taala misalkan kalimatan thayyibah. Jadi kita ngomong hal-hal yang baik, ya. Kita mengingatkan orang lain dengan ketika dia melaksanakan kemungkaran. Itu Masya Allah, ya. Kita paling tidak sudah memiliki akar yang baik. Ketika orang tersebut melaksanakan kema'rufan yang kita ajarkan, kita arahkan, insya Allah kita sudah mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Begitu juga ketika kita melarang seseorang untuk melakukan hal-hal yang mungkar, sama saja. Ya, kita juga sudah menghasilkan sebuah cabang ataupun daun ataupun buah yang luar biasa. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar membiasakan diri untuk mengucapkan ucapan yang baik, untuk bertutur yang baik, yang berfaedah bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwasanya hendaklah kalian takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan atau anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik. Ya, ini penting, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini agar kita menjadi qudwah bagi diri kita sendiri, qudwah bagi keluarga kita, qudwah bagi anak-anak kita, dan agar kita tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang khawatir kita akan kesejahteraan mereka ini miskin atau apa nanti ke depannya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Nah, fakir atau yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala sarankan kepada kita yang pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, Allah perintahkan kepada kita waqulu wal yaqulu qaulan sadida. Dan katakanlah perkataan yang baik. Nah, ini apa hubungannya antara perkataan yang baik dengan mencegah dari keturunan yang lemah? Lah iya. Terkadang ya, kita ini kalau berkeluarga ataupun posisinya mungkin sebagai seorang pendidik, ngajar, atau posisinya sebagai yang berkaitan dengan masyarakat segala macamnya, terlepas kata-kata yang kurang pas,
terlepas dalam mulut kita, dalam lisan kita ini perkataan-perkataan yang kotor atau keji atau menyakitkan hati orang lain, gitu ya. Nah, itu akan membekas. Apalagi perkataan ini tertuju kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita, adik-adik kita. Wah, itu akan membekas selalu dalam pikiran mereka. Perkataan-perkataan tersebut tidak hanya membekas saja, tapi akan terulang dan akan terucap dari lisan mereka. Nah, dari perkataan tersebut terucap, kemudian terdengar, terucap lagi, terdengar, terucap, terdengar, sehingga jadilah sebuah kebiasaan. Perkataan kotor itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan ini banyak terjadi. Banyak dia terjadi di lingkungan-lingkungan kita. Kita nggak bisa menyalahkan generasi-generasi kita. Karena sebelumnya kita melakukan hal yang sama. Atau kita melakukan atau mengucapkan hal-hal yang kurang baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan ataupun mengucapkan perkataan-perkataan yang kurang baik. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan pada kita wal yaqulu qaulan sadida. Dan katakanlah perkataan yang baik. Anak-anak ya di masjid ataupun di majelis atau di mana, di kelas ataupun di TK, ketika mereka melakukan hal-hal yang kurang baik gitu kan, di rumah mungkin kita jangan sampai terlepas kata-kata yang kurang baik. Jangan sampai, karena bekasnya itu yang akan parah bagi mereka. Persahabatku, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini juga perkataan yang baik dan pemberian maaf mengalahkan sedekah yang menyakitkan. Ini lagi-lagi berkenaan dengan perkataan yang baik. Kalimatan thayyibah. Ketika perkataan yang baik kita ucapkan, hal-hal yang baik kita ucapkan, insya Allah ternyata bisa mengalahkan sedekah. Tapi sedekah yang bagaimana gitu kan? Sedekah yang dalam surah Al-Baqarah jelaskan, sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan, ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha hadza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini ada makna yang tersirat di sini, ya. Ketika kita bersedekah, ya, usahakan, ya, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Usahakan ketika kita bersedekah, cukuplah mata yang melihat, tapi mulut tertutup. Dan kalau bisa, telinga pun tertutup. Sehingga apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita zakatkan, itu sudah putus saja sampai di situ. Artinya tidak kita ungkit-ungkit lagi, tidak kita kenang-kenang lagi, dan tidak apalah. Sudahlah berlalu. Itu urusan kita dengan Allah. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu. Jangan sampai na'udzubillah kita bersedekah sesuatu, tapi selalu kita ingat-ingat. Tidak hanya kita ingatkan kepada diri kita sendiri, tapi kita ingatkan kepada orang lain. Oh, saya juga pernah ke situ. Oh, saya pernah juga memberikan ini itu. Oh, saya juga punya peran di situ. Oh, saya juga. Ya sudah, saya juga pernah, saya juga sering, saya juga pernah melakukan. Udah hilang. Ya, pahalanya hilang. Atau mendengar, oh hebat dia, selalu bersedekah, selalu berzakat. Telinga kita ini terbuka untuk mendengarkannya. Oh, akhirnya muncul kebanggaan, akhirnya muncul keriaan, akhirnya hilanglah pahala yang kita sedekahkan, pahala yang kita zakatkan. Maka permisalannya, ya, apapun yang telah kita lakukan di sini, ya sudahlah.
Ya, sudah cukup di situ saja dan insya Allah Allah Maha Tahu dan Allah Maha Penyantun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal perkataan yang baik ini, ya, ucapan seseorang menunjukkan watak dan kepribadiannya. Serta muslim harus menjauhi ucapan dan kata-kata yang jorok yang dapat menimbulkan rasa jijik bagi yang mendengarnya. Jadi apa yang kita ucapkan itu merupakan apa yang terlintas dalam hati kita. Bahkan itulah yang ada dalam hati kita. Bahkan kadang-kadang itulah watak kita. Lah kalau kita sering mengucapkan kata-kata yang kotor, ya sudah, hati kita pasti kotor. Watak kita pasti watak yang kotor. Nggak bisa dipungkiri itu. Karena lisan ini merupakan penyampai dari hati. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Rasulullah ini bersabda, seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencaci dan melaknat, berkata keji dan kotor. Lantas bagaimana kalau ada mukmin yang sebaliknya melakukan caci maki, melakukan pelaknatan, melakukan perkataan keji dan melakukan perkataan kotor? Kalau kita ambil mafhum mukhalafah, pemahaman yang terbalik dari hadis ini, iya, dia belum bisa dikatakan sebagai seorang mukmin, ya, karena dia masih melakukan hal-hal yang semestinya dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilarang dalam syariat Islam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bagaimanapun juga punya mulut, ya, yang mudah sekali untuk melepaskan kata-kata. Terkadang refleks saja, plus keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang kurang baik, plus keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang lain, plus keluar dalam lisan kita perkataan-perkataan yang mohon maaf berbohong, tidak sesuai dengan faktanya. Terkadang nggak hanya semenit, 2 menit, tapi terkadang berjam-jam kita lepaskan perkataan lisan kita ini untuk mencaci, untuk melaknat, untuk berkata keji, bahkan berkata kotor. Dan itu luar biasa. Ya, mudahnya untuk dilakukan. Padahal, ya, apa yang kita ucapkan tadi itu konsekuensinya itu melekat ataupun itu menjadi cerminan dari hati dan watak kita. Al-kalamu yanfudhu ma la yanfudhul ibaru. Ingat, jarum itu tajam. Ternyata tajamnya jarum itu enggak setajam kalam. Jarum bisa menusuk tangan kita, sakit. Tapi dia enggak bisa menusuk hati kita. Sakitnya jarum bisa diobati. Kalau belum sembuh sehari, 2 hari. Kalau belum sembuh 2 hari, seminggu. Kalau belum seminggu, sebulan. Tapi kalau kalam, mulut ini sudah menyakiti hati orang lain, Allahu Akbar, na'udzubillah, nggak bakalan bisa disembuhkan dan tetap akan membekas. Maaf, oke, maaf, tapi tetap akan membekas. Nah ini, maka dalam pengibaratan al-kalamu yanfudhu ma la yanfudhul ibaru, ya. Ucapan, tutur kata, perkataan itu menembus apa yang tak ditembus oleh jarum. Hati-hati melepaskan pembicaraan kita. Orang yang bijak dalam konsepnya Imam Ghazali itu orang yang pandai menjaga lisannya. Bahkan dia berpikir 2 kali sebelum dia melepaskan apa yang ada dalam mulutnya. Nih Pak Ustadz ini berarti berpikir 2 kali ini, ya, atau bahkan 3 kali ini sebelum ngomong. Iya iyalah, saya bikin konsep, gitu ya. Saya berpikir dulu, ya. Saya membuat tulisan, saya cari referensi. Jangan sampai apa yang terucap dari mulut saya ini hal-hal yang, mohon maaf, tidak bermanfaat
Bahkan hal-hal yang mohon maaf bisa menyakitkan para jamaah sekalian. Nah, kita usahakan, ya. Kita cari bagaimana kita ini bisa berbicara dengan baik, ya, kalimatan thayyibah terlepas atau terkeluarkan dalam mulut kita. Para jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita berbicara dengan kalam ini, ternyata seluruh anggota tubuh kita ini, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kuku kita itu ternyata itu akan tunduk dan akan memohon kepada lisan kita ini. Mohon apa? Mohon agar tidak terlepas dari lisan ini perkataan-perkataan yang kurang baik. Kenapa? Karena kalau sudah terlepas dari lisan kita ini perkataan-perkataan yang kurang baik, bukan dia hanya lisan saja yang menanggung, tapi rambut menanggung, mata menanggung, hidung menanggung, telinga menanggung, perut menanggung, hati menanggung, tangan menanggung, kaki pun menanggungnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kulluha tukaffirul lisan. Fataqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bik. Fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna." Jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badannya berkata merendah kepada lisan. Seluruh anggota tubuh kita ini berkata dan merendah mereka. Seakan-akan lisan itu duduk di sebuah tahta, di sebuah kursi, ya. Dan anggota badan itu tertunduk mengatakan kepada lisan itu apa? Wahai lisan, takwalah kepada Allah di dalam menjaga hak-hak kami. Sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu lisan. Ini kata anggota tubuh kita. Jika engkau istiqomah, maka kami juga istiqomah. Artinya jika kamu lisan istiqomah untuk berkata baik, untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, maka kami, kata anggota badan kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu juga akan istiqomah. Jika engkau menyimpang dan sebaliknya lisan, kata anggota badan kita itu sampai memohon kayak gini. Jika engkau menyimpang dari jalan petunjuk Allah atau mengeluarkan perkataan-perkataan yang kurang baik, jorok, keji dan yang lainnya, kami juga menyimpang. Allahu Akbar walillahilhamd. Lisan, hati-hati. Ya. Satu, tapi pengaruhnya luar biasa. Lisan nggak istiqomah, maka seluruh badan nggak istiqomah. Lisan berkata kurang baik, maka seluruh badan kita ini akan berbuat juga kurang baik. Oleh karena itu, jaga lisan. Keluarkanlah apa yang ada dalam mulut kita ini, perkataan yang baik, kalimatan thayyibah. Insya Allah, seluruh anggota badan kita ini akan termotivasi, akan tertuju pada hal-hal yang positif juga. Bahkan, hati yang menjadi inti dari diri kita, ini juga tunduk kepada lisan. Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh, wa la yadkhulu rajulul jannah la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Iman seorang hamba tidak akan istiqamah. Kita yang sudah ada berada di majelis ini, yang sudah mempertahankan iman kita untuk selalu istiqamah, bertauhid, menegakkan kalimat tauhid, selalu menjalankan syariat Allah, ya. Ini tidak akan istiqamah sehingga hati kita istiqamah. Artinya apa? Syariat kemudian syahadat yang kita lakukan itu akan istiqamah kalau hati kita istiqamah. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah. Nah, ketika hati kita ini sudah istiqamah, ternyata kalau, kata Rasulullah, kalau lisan kita ini tidak istiqamah, maka hati juga tidak istiqamah.
Lah kalau hati kita tidak istiqomah, maka syariat-syariat yang kita laksanakan, mulai dari sholat, zakat, puasa, segala macamnya, juga tidak bakalan istiqomah kita lakukan. Dan amal-amal soleh yang lainnya juga tidak akan istiqomah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya pengaruh lisan ini luar biasa. Bahkan hati yang menjadi rujukan keistiqomahan dari apa yang kita lakukan dari syarat-syarat Allah itu tidak akan istiqomah jikalau mulut kita ini tidak istiqomah untuk melakukan atau menuturkan kalimatan thayyibah. Allahu akbar walillahil hamd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya keselamatan seorang manusia itu ternyata terletak kepada lisannya. Di sini kita bisa menarik sebuah benang, ya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia, ya, itu ternyata dari bagaimana kita menjaga lisan. Kita sudah pintar, kita sudah terbiasa untuk sholat berjamaah. Kita sudah terbiasa untuk bersedekah. Kita sudah terbiasa untuk puasa, baik itu puasa Ramadan, baik itu puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Bid, pertengahan bulan, kemudian puasa Asyura, kemudian puasa Arafah, kemudian puasa-puasa sunnah yang lainnya itu kita jalankan, bahkan kita menjalankan puasa Daud misalnya. Zakatnya kita keluarkan, baik itu mal maupun fitrahnya. Kemudian perbuatan-perbuatan baiknya kita lakukan semuanya. Kemudian bacaan Al-Qur'annya kita lakukan semuanya. Kemudian hal-hal yang berkenan dengan muamalah dengan manusia kita jalankan dengan baik juga. Tapi kalau lisan ini tidak istiqomah kita jaga untuk mengucapkan kalimatan thayyibah, semuanya nggak bakalan istiqomah. Ketika semuanya ataupun ketika lisan kita tadi tidak istiqomah, maka sholat kita nggak bakalan istiqomah. Yang tadinya berjamaah akan berkurang. Yang tadinya 5 waktu berjamaah akan berkurang 1 yang nggak berjamaah. Nanti akan berkurang lagi 2 yang nggak berjamaah. Nanti berkurang lagi menjadi 3 yang nggak berjamaah. 4 sampai 5 akhirnya kita nggak berjamaah. Na'udzubillah. Kita bisa meninggalkan yang namanya sholat tersebut. Na'udzubillah. Ini dari lisan. Mudah sekali, ya. Mudah sekali kita mengeluarkan perkataan dari lisan ini. Tapi ingat, konsekuensinya itu sangat berat. Ketika kalamul fahis keluar dari mulut kita, perkataan keji keluar dari mulut kita, jangan harap mata kita bisa melihat hal-hal yang baik, jangan harap telinga kita bisa mendengarkan hal-hal yang baik, jangan harap tangan kita bisa melakukan hal-hal yang baik, jangan harap kaki kita bisa melangkah dengan yang baik, jangan harap pikiran kita bisa berpikir dengan yang baik, jangan harap hati kita bisa tenang dengan hal-hal yang baik. Kalau perkataan kita masih terlepas dari perkataan-perkataan yang kotor. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang perkara lisan ini penting sekali, ya, karena ini mudah kita lepaskan, ya. Oleh karena itu jagalah lisan kita, ya. Kalau bisa sebelum berkata kita pikirkanlah, ya. Orang bijak mengatakan tadi, berpikir 2 kali sebelum berkata, itu penting, ya, sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita itu betul-betul perkataan yang baik. Kalau orang Bangkain kan sering berkelakar, sering apa? Begurau, sering apa lagi? Bercanda, ya. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan kita, ya. Apakah ini sah-sah saja dalam menurut agama, atau ini sah-sah saja tidak mengganggu amaliyah kita sehari-hari, ya, tidak mengganggu hubungan kita dengan Allah? Ini pertanyaan besar, ya. Ini harus kita perhatikan. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya yang menjawab sendiri, gitu, ya. Ini gimana? Udah sholat isya?
Belum? Sedikit lagi ya. Udah bersaut ini azannya ini ya. Nah, mungkin kita ini dulu ya. Break ya. Mungkin habis ini habis sholat Isya kita bisa sharing ya. Istilahnya saling bertanya ya, mungkin mempertanyakan juga ya apa yang saya omongkan tadi. Kalau memang salah dalam pengucapan saya mohon maaf ya. Dan insyaallah dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabar ini ya kita mengatakan yang sebenar-benarnya ya. Terima kasih ya, nanti insyaallah akan kita lanjutkan.
di akhir penjelasan kami tadi itu kami tutup ya dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Bukhari. Salamatul insan fi hifzil lisan. Salamatul insan, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Mohon diulangi, semoga ini menjadi semangat bagi kita untuk selalu melakukan kalimat thayyibah ya. Sama-sama. Salamatul insan fi hifzil lisan. 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 Mohon maaf ya. La ilaha illallah. Ya, silakan teman-teman, mungkin bisa dipandu. Ini langsung Bang jauh. Siap Ustaz. Siap Ustaz. Lanjut Ustaz. Baik, silakan yang mau bertanya. Tidak ada hadiah. Salah. Donatur baru sampai. Sempat beli hadiah dari Safa. Silakan Ibu Bapak. Ayo Bapak yang mau bertanya. Ini materi yang luar biasa ya. Kalau kemarin ditampar masalah sampah, ini ditampar masalah lisan. Jadi, Masya Allah, tabarakallah, ternyata seluruh anggota badan tunduk kepada lisan untuk berbicara yang baik-baik. Ternyata amat sangat powerful lisan. Silakan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ustaz yang mau bertanya. Siapa? Ustaz Imam mau bertanya? Ustaz Jaka. Dari sayap kiri ada yang mau bertanya? Dia lagi pamit. Jadi dia lagi pamit berkata baik-baik terus. Silakan. Itu Ustaz Jaka apa gimana? Mau ambil dulu. Oke, kalau tidak ada yang saya mau bertanya. Baik Ustaz, kiat-kiat membiasakan untuk berkata baik itu seperti apa Ustaz? Karena kan seperti yang Ustaz sampaikan tadi kan lingkungan itu membuat bahkan sekarang itu di lingkungan pendidikan kita kan dapat kabar berita gitu kan, di lingkungan pendidikan yang harus mengintervensikan suri toladan malah kacau balau. Nah, jadi pertama bagaimana kiat-kiatnya membiasakan itu. Kemudian misalnya kalau dari masa lalu kita terbiasa mendengar kata-kata yang kurang bagus gitu kan ya, arti kan tadi Ustaz bilang akan terjadi pengulangan. Nah, itu gimana tuh terapinya? Itu Ustaz, makasih. Wah, pertanyaannya luar biasa ini. Yang pertama ini saya menasehati diri saya pribadi gitu ya. Sebenarnya kiat-kiatnya ini teman-teman mungkin lebih tahu lagi dari diri saya pribadi gitu ya. Ya, saya yakin ya, pasti teman-teman pasti punya kiat-kiat itu ya, dan udah tahu, Peter kadang-kadang dilakukan juga gitu ya. Ya, karena kalimat thayyibah ini kasajaratin thayyibatin. Kalau perumpamaan Allah itu, perkataan yang baik itu seperti halnya pohon yang kuat, ya, yang
diumpamakan oleh Rasulullah itu ada pohon kurma, yang memang kita harus akui itu pohon yang paling kuat di dunia itu kurma. Bahkan saya belum pernah ke negeri Arab, ke Mekah itu, kurma wakafnya para sahabat itu masih ada ya katanya. Pernah sedede ya? Saya juga nggak tahu itu, ada dengar aja itu kan. Sampai segitu tuanya saya bilang, nggak mungkin juga saya bilang gitu ya. Tapi Allah alim bisawab, tapi kurma ya yang hidup di padang pasir itu kok bisa menghidupi pohonnya menjadi besar, kemudian daunnya rindang, kemudian buahnya luar biasa. Ternyata setelah dia teliti, akarnya kurma itu minimal itu 7 meter menghujam ke bumi akarnya. 7 meter itu akar luar biasa. Sawit itu paling cuma semeter lebih. Kadang nggak nyampe sawit itu. Nah mudah roboh gitu ya. Lah ini akarnya menghunjam lah ya. Bukan akarnya yang menjalar, tapi menghunjam itu. Minimal itu 7 meter. Bayangkan. 7 meter itu luar biasa. Nah di sini kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran dari kurma ini. Kalau kita mau terus istiqomah menjaga lisan kita untuk berkata baik ya. Pertama kita kuatkan dulu pondasi keimanan kita. Pondasi keimanan kita ini harus kita kuatkan dulu. Iman kepada Allahnya ini harus kita kuatkan dulu ya. Kita memang sudah beriman, kita sudah mukmin, tapi harus kita pupuk dengan rajin-rajin menjalankan perintah Allah. Dan tidak hanya rajin menjalankan perintah Allah saja, tapi juga menjauhi segala larangannya. Nah, ke situ kita. Ya. Jadi harus imbang antara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jangan sampai nggak imbang. Ini hanya menjalankan perintahnya saja, tapi larangannya dilakukan, ya nggak imbang. Ya. Kadang terhapus, kadang malah minus gitu ya. Minus dalam artian perbuatan baiknya minus ya dengan perbuatan kurang baiknya. Nah ini ya. Ya. Jadi kalau kami pribadi ya, mari kita kuatkan pondasi keimanan kita ini sehingga apa yang menjadi hak-hak kita ataupun apa yang telah menjadi kewajiban-kewajiban kita itu dengan istiqomah kita lakukan ya, insyaallah ya, sebagai pengungkap dari hati kita, lisan ini kita berusaha untuk menahan diri kita untuk melakukan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang kurang baik. Saya rasa sebagai orang yang sudah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah baligh, kita sudah pasti tahu mana itu yang baik dan mana itu kurang baik. Kemudian kita beriman kepada malaikat, gitu kan? Nah, iman kita kepada malaikat jangan hanya sebatas iman kepada malaikat, iman. Ada berapa malaikat? 10 yang harus kita ketahui. Ini yang tidak banyak. Nah, jadi iman kita pada malaikat ini jangan hanya sebatas kepada lisan saja. Tapi bagaimana kita mengukuhkannya dalam hati kita? Bagaimana cara mengukuhkannya dalam hati kita? Dalam Al-Quran itu disebutkan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Kita sering mendengar malaikat raqib dan atid. Ternyata ini malaikat betul-betul mencatat apa yang keluar dari mulut kita. Ma yalfizu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ma yalfizu, tidak atau tiada suatu ucapan, ma yalfizu min qaulin, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan illa ladaihi raqibun atidun, kecuali atau melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir mencatat apa yang keluar dari mulut kita. Ada raqib dan atid itu jelas ada. Nah kalau kita percaya iman kepada malaikat tadi, maka kita akan berhati-hati betul-betul berhati-hati untuk mengeluarkan
perkataan-perkataan tadi. Tapi kalau kita hanya imannya pada lisan saja, gitu ya, nggak meyakini dan meneguhkannya dalam diri kita, bahkan tidak mewujudkannya dalam perbuatan kita, maka kita akan mengabaikan rokib dan mengabaikan atid. Ya udah begitu saja aja lah. Nah, itu dia. Jadi penguatan iman itu istilahnya trik yang pertama yang harus kita jalankan. Kemudian ya kita teringat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah ini dia, ya, trik yang kedua ini kita ingat dengan hadisnya Rasulullah, pesannya Rasulullah. Tadi kita ingat pesannya firman-Nya Allah, sekarang kita ingat pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa, kata Rasulullah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, iman kepada Allah dan hari akhir, artinya iman kita kepada Allah dan kita yakin ada hari akhir, akan ada penyiksaan, ada kiamat, ya, ada sorga, ada neraka. Inti dari hari akhir kan itu ya, sorga dan neraka. Ya, kalau kita berbuat baik ya neraka, sorga, mohon maaf. Kalau kita berbuat kurang baik ya neraka, gitu. Ya, nah kita ingat itu. Jadi barang siapa, kata Rasulullah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, falyakul khairan, maka hendaklah ia berkata baik, ya, auliyasmut, atau diam. Nah, ini trik yang kedua, ya. Jadi ucapkanlah kata-kata yang baik, ya. Kalau ada hal-hal yang menyakitkan kita, atau ada hal-hal yang kurang berfaedah, atau hal-hal yang istilahnya khobar, ya, khobar atau informasi yang belum jelas referensinya, sumbernya, ya, atau kabar yang masih simpang siur, itu kita tahan aja dulu. Kita tahan dulu, ya, kita tahan, ya, kita diam. Nggak usah kita ucapkan. Ya. Jangan sampai istilahnya itu kita mengeluarkan sesuatu perkataan yang belum jelas sumbernya, atau ya perkataan yang kita pikirkan kalau itu bisa menyakitkan hati orang, nah kita tahan saja. Meskipun kita disakiti oleh orang lain. Ya. Nah itu trik yang kedua, ya, kita ingat dengan pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan yang baik, ya, atau kita diam saja. Ya. Nah dalam bermuamalah, ya, dengan sesama manusia, ya, apalagi kita ini yang saya bilang tadi, kita ini orang Bangke, ya, yang asli orang Bangke gitu ya, yang namanya bekelakar gitu ya, kemudian yang namanya istilahnya begurau, ya, begagil gitu kan, itu udah hal yang biasa kita lakukan gitu kan. Tapi ya kalau memang kebiasaan ini ya kurang baik dalam kacamata syariat Islam, ya sedikit demi sedikitlah kita kurangi. Kita berbicara hal-hal yang baik itu akan lebih indah. Kita berbicara hal-hal yang menguatkan iman itu malah lebih indah. Bisa nggak kita bercanda tentang iman? Ya bisa lah gitu ya. Bercanda tentang iman ya bisa juga, tergantung apa yang kita bicarakan gitu ya. Bisa nggak kita bercanda atau bergagil dengan istilahnya pesan-pesan kebaikan? Ya bisa lah gitu ya. Nah, kita siap istilahnya kayak misalnya dari teman kita itu kan, oh mau kemana itu? Oh mau narik duit untuk naruh impak. Nah itu kan perkataan bercanda, tapi perkataan yang baik, tapi dihiasi dengan istilahnya itu begagil loh. Bukan begagil, apa namanya? Kalau orang pakai kan gitu kan. Deng lah kebaca mayarah gitu kan. Nah gitu, atau apa gitu. Hal-hal yang baik gitu kan. Nah, ingel-ingel gitu ya. Orang Bangka ingel-ingel, tapi sekarang ingel-ingel itu muatannya ingel-ingel yang baik. Ya. Bagaimana gitu kan? Ingel-ingel tapi muatan yang baik. Bekelakar tapi kelakarnya muatan yang baik. Nah, ini ya. Cari trik yang ketiga gitu kan, bagaimana kita membuat ya kebiasaan kita yang ingel-ingel, berkelakar, segala macam gitu, begagil itu, bagaimana kita jadikan atau kita iring dengan muatan-muatan yang baik ya.
Nah, ini mungkin 3 hal ini mungkin yang bisa saya sampaikan dari trik ini, dan insya Allah akan saya lakukan juga ini ya. Jadi istilahnya itu saya lakukan juga ya. Semoga para jemaah juga bisa untuk melakukan itu ya. Nah, bagaimana ketika kita terekam dengan perkataan-perkataan yang jelek-jelek terdahulu ya? Ini nggak bisa kita pungkiri ya, karena lingkungan kita, keluarga, bahkan segala macamnya itu sering kita dengar hal-hal yang kayak gitu ya. Karena kita udah dewasa ya, udah kalau memang itu nggak baik ya, kita coba ya sedikit demi sedikit untuk tidak mengucapkannya. Dan kalau ada orang yang mengucapkannya, kita biasakan untuk menegurnya ya, baik itu anak kita ataupun saudara kita atau lingkungan sekitar kita, sehingga lingkungan tempat kita yang banyak untuk berinteraksi, mendengar, berbicara, melihat itu betul-betul menjadi lingkungan yang memberikan energi positif atau hal-hal yang baik pada diri kita ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan ya dari pertanyaan teman kita tadi. Mungkin kalau ada yang lain silahkan ya. Silakan yang masih menyimpan pertanyaan dikeluarkan saja, jangan dibawa pulang. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Sepertinya sudah paham semua ya. Atau dia terganggu dengan plastik merah di belakang. Baik, mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita simak, apa yang disampaikan oleh guru kita pada kesempatan malam hari ini bermanfaat, dapat kita amalkan, dapat kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, agar semakin panjang pahala jariah beliau, agar semakin banyak tambahan pahala untuk kita juga. Setelah kita belajar, kita juga bisa mengajarkan kepada orang-orang yang berada di lingkungan terdekat kita. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Abdul Swada yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu di kesempatan private course edisi malam Kamis pekan ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan dan panjang umur, Allah sehatkan, Allah perjumpakan kembali kita di tempat yang insya Allah muliakan ini. Untuk menutup kajian kita pada malam hari ini, kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan doa kifaratul majlis. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan kurang dari saya sendiri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.